Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purnamasari dari Prodi IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Secara lahiriah, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi, mau tidak mau kita akan berhubungan dengan orang lain, baik itu dengan sedikit orang ataupun sekelompok orang. Hubungan dua orang atau lebih itu tentu memiliki sebuah tujuan atau target tertentu. Hubungan tersebutlah yang biasa dinamakan organisasi. Secara bahasa, organisasi adalah dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Organisasi biasanya terdiri kumpulan dari orang-orang yang memiliki arah dan tujuan yang sama, tapi itu tidak menghilangkan dasar bahwa organisasi terdiri dari individu yang beraneka ragam latar belakangnya. Dengan adanya latar belakang yang berbeda, maka sudah seharusnya orang yang aktif di organisasi harus mengetahui etika berorganisasi. Tujuannya adalah agar dapat terjalin hubungan erat lahir dan batin antar sesama anggota organisasi. Dan organisasi berjalan sesuai ketentuan syariat, sehingga akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 bisa dijadikan dasar etika ketika berorganisasi yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Dari ayat-ayat di atas, kita bisa menjadikannya sebagai pedoman pola komunikasi yang sehat. Salah satunya ketika kita berorganisasi atau bekerja dimanapun tempatnya. Komunikasi yang sehat itu harus didasari iman kepada Allah dan keinginan selalu beramal soleh, serta ada imbal balik di antara sesama untuk saling berwasiat, yaitu dengan saling memberi dan menerima nasihat serta wasiat tentang kebenaran dan untuk berperilaku sabar selalu secara istiqomah. Dalam bekerja dan berorganisasi, kita juga harus menekankan niat kita bahwa berorganisasi adalah sebagai bentuk ibadah dan jihad kita. Kita harus selalu ingat bahwa semua bentuk ibadah dan kegiatan itu akan kembali kepada Allah.
Sebagai seorang umat Muhammad yang bekerja dan berorganisasi serta hidup bermasyarakat, kita juga harus mencontoh akhlak beliau. Kita harus mempunyai sifat sidik supaya selalu bisa sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Kita juga harus mempunyai sifat amanah dalam bekerja dan bersosial supaya bertanggung jawab dan segera bertaubat jika ada salah, serta berlatih ikhlas jika memang ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Dalam bekerja dan bersosial kemasyarakatan, kita juga harus mempunyai sifat tabligh. Dengan sifat ini, kita akan terbuka kepada alam semesta, kepada diri sendiri, dan terbuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat tabligh kepada semua, kita akan jadi terbuka untuk belajar, membaca, memahami, mengamalkan, serta mengajarkan isi Al-Quran. Sehingga dengan seperti itu, sifat terbuka yang sesungguhnya akan terbentuk pada diri kita. Kemudian, yang juga sangat penting adalah sifat patonah. Dengan mempunyai sifat ini, kita bisa lebih pintar atau peka dalam memfungsikan panca indera kita. Kemudian, dengan sifat patonah ini, kita akan lebih pintar dalam berpikir jernih, sehingga akan lebih tahu isi hati yang kita selalu benar dalam membisikkan kepikiran kita. Semoga dengan semua hal di atas kita dapat segera berbenah menuju dalam kebaikan dan bertaubat dengan kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga kita selalu bisa mendengarkan bisikan hati kita yang selalu lurus, sehingga setiap langkah kita akan dalam tuntunan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir hayat, selamatlah kita dengan jalan yang selalu dibimbing serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Contoh etika berorganisasi diantaranya melaksanakan tugas sesuai ketentuan, bekerja sesuai dengan prosedur dan wewenang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan, melindungi informasi rahasia organisasi dari pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, mematuhi kebijakan, mengikuti dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang. Selanjutnya, membangun etos kerja, mengembangkan etos kerja yang baik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, bertindak jujur dan adil, berperilaku jujur dalam berkomunikasi dan adil dalam memperlakukan sesama anggota organisasi. Selanjutnya, bertanggung jawab, menggunakan sumber daya organisasi secara bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama, berkolaborasi secara kooperatif dengan unit kerja lain untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa sih penting banget etika berorganisasi? Pentingnya etika berorganisasi diantaranya membangun kepercayaan, menciptakan kepercayaan dari anggota
internal maupun pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan dan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan nyaman sehingga kinerja individu dan organisasi meningkat. Selanjutnya, menciptakan reputasi positif. Membangun reputasi yang baik bagi organisasi di mata publik. Selanjutnya, mengurangi potensi masalah. Membantu mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.